Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka dengan nikmat sehat tersebut, kita bisa bertemu lagi Mitra JC melalui siaran Radio JC, melalui via streaming Facebook. Sehingga kita sama-sama di pagi hari ini bisa belajar bersama. Ada beberapa hari yang lalu mungkin kita tidak berjumpa melalui via Facebook, maka hari ini Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan banyak sekali keutamaan terhadap umatnya. Ya, maka kita beruntung sekali karena Allah memilih kita menjadi umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Banggi tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas dari kitab yang sama, namun dengan pembahasan yang berbeda. Jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang meminta upah sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi jangan sampai kita menuntut upah lebih namun tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Maka pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama akan membahas tentang masalah menjaga diri dari hal-hal yang tidak berguna. Bahkan di dalam kitab-kitab karangan para ulama-ulama besar ada beberapa hal atau 4 hal kalau tidak salah yang harus dijaga atau yang harus dikurangi mungkin. Yaitu adalah mengurangi tidur, kemudian juga mengurangi makan, kemudian juga mengurangi bergaul dan mengurangi pembicaraan. Maka kita membahas salah satu dari keempat tersebut, yaitu mengurangi tentang masalah pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ditulis la tatakallam bima la ya'nika. Janganlah engkau berbicara dengan perkara-perkara la ya'nika, yang mana perkara tersebut tidak memberikan manfaat bagi dirimu, bagi diri kita. Jadi sekarang banyak sekali hal-hal yang membuang-buang waktu kita atau bahkan menambah kesulitan hidup kita karena terlalu banyak perkara-perkara yang tidak memberikan kita manfaat. Semuanya segala diomongin aja. Masalah A, masalah B, masalah C, D gitu ya. Kita yang misalnya saat ini rame lah mungkin masalah demo gitu. Nah, kita yang
tidak demo ya tidak usah membahasnya terlalu berlarut-larut gitu. Ada hal-hal yang mungkin lebih penting yang harus kita lakukan dibanding kita membuang waktu-waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi kita. Yaitu khususnya adalah perkara-perkara akhirat gitu. Kita harus menyiapkan bekal semaksimal mungkin. Jadi jikalau obrolan ini bisa memberikan manfaat, maka ya kita harus berbicara. Namun jikalau obrolan ini hanya membuang waktu kita dan tidak memberikan nilai di dalamnya, maka lebih baik kita tidak berbicara. Wada'il kalama fi katsirin mimma ya'nika. Dan tinggalkanlah pembicaraan atau obrolan fi katsirin mimma ya'nika pada perkara-perkara yang memang memberikan manfaat bagi dirimu hatta tajida lahu maudian, sampai kita menemukan tempat yang sesuai gitu. Dan juga di sini dituliskan ya bahwasanya untuk meninggalkan pembicaraan yang memang memberikan manfaat, namun sekali lagi bukan pada tempatnya gitu. Kita berbicara apa misal perkara-perkara yang memberikan keuntungan atau ada nilai akhirat di dalamnya, namun tempatnya tidak sesuai kadang. Ini hanya akan membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga. Di sini dijelaskan la yajuzu lakal kalam illa ma yufiduka wa yakunu muhimman laka. Jadi kalau bisa gitu kan, janganlah kita berbicara gitu, melainkan pembicaraan tersebut memberikan manfaat. Jadi jikalau pembicaraan tersebut tidak ada manfaatnya, maka lebih baik diam. Maka tidak salahlah jikalau pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Bahkan para ulama-ulama besar juga mengatakan hampir kesalahan terbanyak itu dilakukan karena lisan gitu. Disebabkan karena lisan. Karena berbicara yang terlalu banyak. Oleh karena itu guru saya mengatakan banyak bicara banyak salah gitu. Kalau kita terlalu banyak bicara, ini banyak salah. Apalagi pembicaraan tersebut tidak dipertimbangkan dengan matang-matang. Ini kira-kira perlu tidak dibicarakan gitu. Kadang kita kan suka so tahu gitu kan. Nggak tahu itu salah. Kita bukan orang yang di bidang perdagangan atau jual beli. Namun kita membahas tentang masalah perdagangan dan jual beli sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini akan menimbulkan banyak kesalahan gitu. Dan orang akan mulai menilai kita. Ini orang kok ngomong ngalor ngidul nggak jelas, ini nggak nyambung kayaknya. Banyak salahnya. Belum lagi ditambah argumen-argumen kita yang kadang tidak sesuai. Ini kita malah terlihat lebih bodoh dibanding asli. Ya, jadi kita berbicara sesuai dengan sesuai dengan nilainya. Kalau ada manfaat ya kita berbicara. Kalau tidak maka lebih baik diam. Nah ini pun merupakan hal-hal yang sulit untuk kita latih. Maka tadi di antara 4 itu salah satunya adalah mengurangi berbicara. Lebih banyak diam untuk terus ulama menganjurkan untuk terus berzikir kepada Allah dengan zikir apapun. Mengurangi tidur gitu kan. Maka sebelum kita masuk ke usia tua, kita sudah melatih diri kita untuk mengurangi tidur. Ya memang guru saya menjelaskan itulah bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya gitu. Agar apa tadi? Agar memperbanyak ibadahnya gitu. Mengurangi tidurnya, kemudian diganti dengan ibadah. Agar apa tadi? Ketika masuk ke alam kubur atau alam barzakh, sudah memiliki bekal yang cukup. Kemudian meninggalkan pergaulan.
Maksudnya apa? Ya pergaulan-pergaulan yang di masa muda kita suka nongkrong gitu kan. Membuang-buang waktu kita sampai subuh, kadang sampai pagi gitu. Nah, ini mulai dikurangi kita. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang bisa apa namanya? Menumbuhkan rasa keimanan kita, rasa semangat ibadah dan ketaatan kita. Mengurangi makan, makanya tidak salah lah jikalau kita terlalu banyak makan, ini bisa memberikan penyakit gitu. Maka Nabi tadi dijelaskan di dalam hadis, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Maka minimal kita berusaha untuk melatih itu. Jadi banyak sekali orang-orang tua yang akhirnya penyakitnya komplikasi gitu. Karena terlalu banyak makan dan makannya pun tidak teratur. Apa aja enak pokoknya dimakan gitu. Pantang-pantang. Ya boleh gitu. Masalah. Misalnya kita udahlah tidak usah pantang gitu terhadap makanan, namun mengatur kondisi makan kita. Makanya salah satunya adalah melatihnya dengan berpuasa, mungkin Senin Kamis, atau berpuasa Daud, bebas lah. Puasa-puasa sunnah gitu. Itu melatih diri kita gitu. Karena terlalu banyak muatan makanan yang ada di perut kita itu bisa menyebabkan dampak malas untuk melakukan aktivitas. Dan tadi yang dibahas di sini adalah mengurangi pembicaraan untuk tidak terlalu banyak bicara. Karena terlalu banyak bicara banyak salah gitu. Apalagi kita berbicara di sosial media gitu. Bang Ji sebenarnya agak ngeri-ngeri gitu kan, ngeri-ngeri sedap lah untuk siaran live ya. Karena ada rekam jejak sosial media gitu. Takut ada pembicaraan-pembicaraan yang menyinggung gitu. Pembicaraan-pembicaraan yang belum sesuai dengan kapasitas kita sendiri gitu. Maka sebenarnya agak ngeri juga gitu kan. Namun jika lo memang ada kesalahan pun, sekali lagi Bang J ya mohon maaf nih gitu, di dalam penjelasan ataupun di dalam apa namanya arti apapun itulah, banyak hal gitu, atau nasihat-nasihat yang mungkin kurang mengena, banyak hal gitu. Makanya lebih baik diam gitu. Bahkan pun ketika kita terjadi percekcokan atau masalah-masalah besar, memang solusinya lebih baik diam gitu. Kita bicara malah mancing emosi orang lain, kita bicara malah takut tambah salah, ini serba salah kan. Maka ya lebih baik diam saja gitu. Kita lakukan hal-hal yang memang memberikan manfaat untuk diri kita. Wa yakunu muhimman laka, dan juga pembicaraan tersebut pun harus pembicaraan yang penting jika lo ingin kita bicarakan. Apa misal masalah pekerjaan kita memang gitu. Dan memang harus kita musyawarahkan dan memang harus kita bicarakan. Kalau tidak, ya memberikan dampak negatif bagi diri kita, nah itu harus dibicarakan. Kemudian masalah rumah tangga mungkin. Mungkin kalau masalah cuman masalah-masalah merek baju, kemudian masalah-masalah apa lagi ya. Ya pokoknya ngobrol ngalor ngidul lah. Gitu. Masalah orang lain kadang kita bahas juga. Masalah kita saja kita bahas nggak selesai-selesai. Apalagi kita membahas masalah orang lain. Itu tuh si A, itu tuh si B, wah kemarin-kemarin tuh begini, begitu. Namun jikalau pembicaraan tersebut untuk mengambil ibroh, untuk mengambil hikmah, pembelajaran, menghidupkan giroh kita, dan untuk memotivasi kita, ini sih malah lebih baik gitu. Ini yang disebut pembicaraan yang memberikan faidah ataupun manfaat. Apalagi jikalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, itu pasti tidak jauh yang dibahas tentang masalah ibadah, bekal sebelum kita meninggal, kemudian juga membicarakan kehidupan orang-orang soleh gitu. Wah, ini syekh ini gitu kan, habib ini, ustadz ini, kiai ini gitu kan. Bukan membicarakan keburukannya, bukan. Namun membicarakan kebaikan yang ada pada dirinya sehingga bisa menumbuhkan semangat kita untuk bisa mengikuti kehidupan orang-orang soleh tersebut. Nah, ini pembicaraan-pembicaraan yang penting. Wa ma'adzalika fala yajuzu lakal kalam walau kana nafi'an aw muhimman laka hatta tajidu maudi'an la'iqan aw halan munasiban likalamika. Dan beriringan dengan itu, bersamaan dengan itu, maka tidak boleh bagi kita
berbicara, walaupun pembicaraan tersebut memberikan manfaat atau pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang penting, sampai kita menemukan tempat yang sesuai munasiban dikalamika untuk pembicaraan kita. Ini ngomongin masalah keluarga, cuman ngobrolnya ini ketika di jalan, nah ini kan nggak pas. Ketika kita membicarakan misalnya hubungan masalah suami istri gitu, ini kan ya cari tempat yang sesuai gitu, seperti di kamar gitu, privasi. Atau kita ingin membicarakan masalah kualitas anak kita gitu, ini kan jangan sampai anaknya ada gitu kan, nanti kalau dengar gimana gitu. Ini privasi. Ini tadi yang disebut hatta tajidalahu maudhi'an munasiban, sehingga kita menemukan tempat yang sesuai gitu untuk kita utarakan. Pembicaraan apa misalnya? Ya kalau misalnya pembicaraan itu pembicaraan yang berkenaan dengan rahasia-rahasia, ya sudah, tempatnya bukan di tempat umum gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan tempat juga salah satunya, walaupun pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang memberikan manfaat. Jadi menyesuaikan gitu. Jangan sampai tadi kan misalnya ya masalah-masalah yang rahasia lah gitu. Atau misal kita ngebahas masalah kuliah gitu kan. Namun tadi tempat dan orangnya pun tidak tepat gitu. Kita ngomong masalah skripsi sama orang yang baru umuran SMP gitu. Ini tidak tepat gitu secara tempat sekaligus keadaan gitu kan. Kita sharing, ingin berbagi gitu kan. Ini bagaimana menyelesaikan skripsi, namun nanya sama anak SMP lah, ini nggak nyambung gitu. Ngomongin masalah skripsi, cuman kita membahasnya kebetulan lagi di pasar. Ini kan nggak sesuai. Orang lagi sibuk tawar-menawar barang dagangan. Kita sibuk ngomongin skripsi di pasar. Ini kan pembicaraan-pembicaraan yang penting gitu, muhiman. Ya. Atau pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat gitu ya. Walaupun memang berdakwah pun di mana saja gitu, sah-sah saja gitu. Namun alangkah lebih baiknya gitu kan. Misalnya ingin membahas perkara agama gitu, itu harus disediakan tempat yang sesuai di masjid gitu kan, kajian-kajian gitu. Adapun di tempat-tempat biasa mungkin hanya sekedar sharing atau berbagi tentang perihal atau masalah-masalah agama gitu, tidak sampai untuk membuka kajian kitab. Misalnya kita nongkrong di warung kopi gitu membahas agama dengan menggunakan kitab gitu kan, ini kan nggak sesuai gitu momennya gitu, pakai pakaian yang biasa-biasa saja gitu. Ini harus disesuaikan gitu ya, agar munasib ya, pas ya. Segala sesuatu kalau nggak pas itu ya nggak enak aja gitu, nggak enak dilihat. Badan kurus namun bajunya kegedean, ini kan merosot. Badan ukuran M menggunakan kaos yang ukuran XXL gitu kan, lebar banget gitu, ini nggak pas gitu, nggak munasib ya, ghairu munasib. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya jangan sampai, atau melatih lah minimal ya, kita melatih diri kita untuk tidak berbicara ya, melainkan perkara-perkara yang penting-penting saja atau perkara-perkara yang banyak manfaat saja. Garis besarnya adalah ketika kita banyak bicara maka akan banyak salah. Kan lebih aman memang diam sih ya, berbicara sesuai seperlunya aja lah. Wadail kalama fi kasirin mimma ya'nika hatta tajidala maudhi'an. Dan pun jikalau kita ingin berbicara perkara-perkara yang bermanfaat, kita harus menyesuaikan tempat dan juga kondisi ya, waktu ya. Orang lagi emosi diajak ngobrol lah nggak nyambung gitu. Sampai dia benar-benar tenang, baru kita membuka obrolan atau membuka pembicaraan. Namun yang paling penting di sini adalah kita melatih diri kita untuk meminimalisir pembicaraan-pembicaraan yang sebelumnya mungkin kita terlalu banyak berbicara, atau kita terlalu menjadi pribadi yang cerewet lah ya, cerewet gitu, banyak bicara hal-hal yang gak penting lah pokoknya gitu. Udah mulai kita melatih diri kita untuk mengurangi hal-hal tersebut, karena ingat
segala sesuatunya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pakaian gitu kan, uang, namun juga pembicaraan ini pun akan dihisap gitu. Maka ya bagi pribadi pun agak agak harus berhati-hati gitu. Karena takut hanya sekedar berbicara namun belum bisa mengamalkannya. Ini kan ngeri kalau misalnya kita dihisap. Ayo, wahai Aziz gitu kan. Wah, engkau berbicara ini itu namun tidak engkau kerjakan. Wah, dihisap, ngeri juga gitu kan. Ini memperlambat proses masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya pun akan dihisap gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, guru saya pernah bercerita bahwa Sayyidina Umar hampir di tiap malamnya sering menghisap dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Gitu. Jadi hisaplah diri kalian masing-masing sebelum kita dihisap nanti, maksudnya nanti di masyar gitu. Kita hisap, hari ini ibadahnya kurang. Hari ini belum ada ilmu yang didapatkan. Hari ini belum bersedekah. Hari ini terlalu banyak bicara. Hari ini terlalu banyak tidur. Hari ini terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang gak jelas. Hari ini, banyak lah. Jadi sebelum kita tidur, minimal kita menghisap diri kita. Atau minimal kita ngelatih diri kita tuh menghisap diri kita setelah sholat lah. Kita latihan, luangkan waktu 5 menit saja gitu. Untuk menghisap diri kita dari waktu sholat yang satu ketemu waktu sholat yang lain. Tadi dari subuh sampai zuhur tadi udah ini. Wah tadi ada salah ngomong gitu. Harus minta maaf nih kayaknya gitu. Kayaknya bakalan panjang. Terus kerjaan belum kelar yang masalah ini segala macem. Tadi ada yang salah gitu. Khususnya ya tadi masalah-masalah diri kita apalagi terhadap orang lain. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang zolim gitu. Tidak menunaikan hak orang lain atau menyakiti orang lain, itu yang paling ditakutkan gitu. Ya, jikalau kita melakukan dosa terhadap orang lain, itu dijelaskan di dalam kitab Tawdihul Adillah. Salah satu cara taubatnya adalah dengan cara meminta maaf atau meminta ridho orang yang pernah kita zolimi gitu. Maka paling enak gitu, paling ringan maksudnya gitu. Ketika kita melakukan dosa, dosa tersebut dampaknya hanya bagi diri kita pribadi, bukan terhadap orang lain. Kalau terhadap orang lain, panjang ini kan. Kita harus minta maaf, harus minta redonya gitu. Kalau ada utang kita harus lunasi gitu. Kalau memang dia tidak ridho, misalnya ada pakaian yang kita pinjam kemudian hilang, itu kita harus ganti gitu kan. Ini sulit gitu. Makanya ya tadi manfaat salah satu mengurangi pergaulan itu tadi. Takut ketika kita banyak bergaul gitu. Banyak bergaul dengan orang banyak juga orang-orang yang kita zolimi. Baik secara lisan, secara tingkah laku maupun secara fisik mungkin gitu. Nah ini yang ditakutkan gitu. Maka ya sudah, kita bergaul sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah Mitra JC, karena waktu juga yang memisahkan kita di pagi hari ini, tidak usah terlalu lama juga ya. Singkat, padat, jelas. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan, itu yang paling penting. Jangan sampai nasihat-nasihat dari si pengarang ini hanya sekedar menjadi bahan obrolan atau bahan penyampaian saja gitu. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan nasihat-nasihat ini. Dan Bang Jam mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin kurang mengena atau salah-salah kata. Ya, itu semua datang dari diri saya pribadi. Namun jikalau itu ada manfaat, ya itu semua semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mitra JC, terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.